Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SVD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda hari Senin 22 Maret 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Tuhan Yesus dalam Injil yang kita baca, yang kita dengar, yaitu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Saudara dan saudariku seiman, kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang selalu berbelas kasih, selalu ada pengampunan buat Allah. Kemaharahiman Allah selalu nampak dalam setiap aksi mujizat yang Yesus kerjakan. Yesus yang adalah Putra Allah selalu menunjukkan wajah kerahiman Allah itu ketika dia berjalan di atas dunia ini. Dalam Injil kita dengar, kita baca seorang perempuan yang kedapatan berzina dan mau diadili dengan hukum Musa, yaitu dengan melempari dengan batu. Dan ketika dibawa kepada Yesus, Yesus melontarkan satu tantangan yang kemudian hasilnya tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang membawa si perempuan yang kedapatan berzina itu. Yesus katakan bahwa siapa yang tidak berdosa, hendaknya dia yang pertama yang melemparkan batu pada perempuan yang kedapatan berzina tersebut. Satu tantangan yang Yesus berikan kepada orang-orang yang membawa si perempuan berzina ini, membuat mereka kemudian tersadar akan siapa diri mereka. Saudara dan saudariku, beberapa poin penting yang Yesus mau ajarkan buat kita lewat sabdanya ini. Yang pertama, setiap orang itu mempunyai dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Yang kedua, setiap orang membutuhkan kerahiman Allah. Kita butuh kerahiman Allah agar kita boleh menjadi bebas dan merdeka hidup sebagai manusia. Manusia yang bebas dan merdeka dari segala dosa, karena itu butuh kerahiman Allah. Yang ketiga, Allah yang hadir lewat putranya, Yesus Kristus, Allah yang selalu hadir dengan wajah yang penuh belas kasih, dengan wajah penuh pengampunan. Itu yang harus juga selalu disadari, ditanamkan dalam diri sebagai pengikut-pengikut Yesus, bahwa Allah adalah Allah yang selalu berbelas kasih. Yang keempat, karena kita semua adalah manusia berdosa, maka sepantas dan selayaknya kita saling mengampuni, kita saling memaafkan. Yang kelima, hendaknya dijauhkan dari setiap pengikut Yesus satu sikap yang mau hanya menghakimi, bukannya memberikan satu kata-kata yang memotivasi, yang membangun agar bisa keluar dari keterpurukan dosa. Hendaknya dijauhkan dari sikap menghakimi. Dan yang keenam, yang terakhir, hendaknya seperti yang Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
hendaknya jangan berbuat dosa lagi. Berjuang dan berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa. Saudara dan saudariku seiman, kita masih dalam masa prapaskah. Di akhir-akhir persiapan kita untuk memasuki Minggu Sengsara dan Wafat Tuhan, serta kebangkitannya yang kita kenangkan, kita ingat setiap tahun. Hendaknya kita sekali lagi sungguh menyadari siapakah Allah kita itu. Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang Maha Rahim, yang selalu mau mengampuni. Oleh karena itu diminta, dituntut dari kita keterbukaan, kerendah hatian untuk mau melihat kebobrokan, melihat kedosaan kita manusia, agar kita mau berlari kepadanya dan menimba daripada Dia kerahimannya yang membuat kita menjadi orang yang bebas merdeka dari keterpurukan dosa. Dan hendaknya kita saling mengampuni, saling memaafkan, agar sama-sama keluar dari keterpurukan. Tuhan yang sudah mengampuni, dan kemudian kita saling mengampuni, membawa kita kepada kehidupan yang penuh damai, penuh kasih dalam Tuhan sendiri. Dan hendaknya, seperti Tuhan Yesus pesan sekali lagi, kita berjuang berusaha untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tentunya kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita, menolong kita, juga mau bahwa kita hidup baik. Mari kita berjuang untuk itu, membiarkan diri dituntun oleh rahmat Tuhan sendiri. Kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Bantulah dan tolonglah kami agar kami boleh tidak menghakimi sesama kami, agar kami boleh selalu datang kepadamu, menimba kerahimanmu, agar kami boleh hidup dalam damai, saling mengampuni, saling memaafkan, agar kami boleh untuk menjauhkan diri, untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tolonglah kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayangi. Segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.